Universitas Hang Tuah Surabaya menggelar wisuda semester genap tahun akademik 2025-2026 dengan mengukuhkan 591 lulusan dari jenjang diploma hingga doktor Rabu 15 April 2026. Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Wakasal Laksamana Madya TNI Edwin SH Emhan MH, mewakili Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali serta dihadiri jajaran pejabat tinggi TNI AL, di antaranya Dan Kodik Klatal, Dan Pushi Drosal, Pangko Armada 2, dan Dan Pasmar 2. Turut hadir para pejabat utama Mabesal dan Kotama TNI AL, serta jajaran pimpinan Universitas Hang Tuah yang dipimpin langsung oleh Rektor UHT Dr. Insinyur Avando Bastari, MPhil, MTeru Opsla, IPM, ASEAN Engineer. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakasal, Kasal menegaskan bahwa Universitas Hang Tuah sebagai kampus berbasis kemaritiman tidak hanya membekali mahasiswa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kelautan sebagai fondasi karakter. Kasal juga menekankan bahwa gelar akademik yang diraih harus diiringi dengan tanggung jawab untuk terus berinovasi, berkarya, dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Sementara itu, Rektor Universitas Hang Tuah menyampaikan apresiasi atas capaian para wisudawan, seraya mengingatkan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, serta kemampuan beradaptasi di tengah perkembangan zaman yang dinamis. Beliau menegaskan, lulusan UHT diharapkan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan yang berkontribusi di berbagai sektor, khususnya bidang kemaritiman. Universitas Hang Tuah terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program strategis dan penguatan standar internasional guna mencetak lulusan yang siap bersaing di tingkat global. Dari total 591 lulusan, terdiri atas 19 lulusan D4
498 lulusan S1, 72 lulusan S2, dan 2 lulusan S3 yang diharapkan menjadi generasi unggul dan adaptif dalam menghadapi tantangan masa depan. Fakultas Kedokteran menjadi penyumbang lulusan terbanyak, disusul Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Hukum, FTIK, FISIP, Psikologi, Farmasi, dan Vokasi Pelayaran. Wisuda juga diwarnai dengan pengumuman lulusan terbaik dari masing-masing fakultas, yang mayoritas meraih predikat cum laude. Momentum wisuda ini sekaligus menegaskan kuatnya sinergi antara Universitas Hang Tuah dan TNI Angkatan Laut dalam menyiapkan sumber daya manusia maritim yang tangguh, profesional, dan berdaya saing global. Universitas Hang Tuah, kampus unggul, Excellence in Maritime Education. Rapat terbuka Senat Universitas Hang Tuah dibuka oleh Rektor. Pada hari ini, Rabu tanggal 15 April 2026, rapat terbuka Senat Universitas Hang Tuah saya nyatakan dibuka. Tentang kelulusan mahasiswa program diploma 4, strata 1, strata 2, dan strata 3 periode semester ganjil tahun akademik 2025-2026. Rektor Universitas Hang Tuah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan 1. Kelulusan mahasiswa program diploma 4, strata 1, strata 2, dan strata 3 Universitas Hang Tuah periode semester ganjil tahun akademik 2025-2026 yang nama-namanya tercantum dalam lampiran A sampai dengan H kelulusan ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat dan rahmat-Nya. Kita dapat berkumpul dalam momen penuh kebahagiaan dan kebanggaan. Sidang terbuka wisuda Universitas Hang Tuah periode 2025-2026 di Gedung Geraha Samudra Ganesha, Kampus Laut Biru, Universitas Hang Tuah. Pada hari ini, Universitas Hang Tuah dengan bangga mewisuda sebanyak 591 wisudawan-wisudawati. Wisudawan-wisudawati yang berbahagia, hari ini adalah tonggak sejarah baru dalam hidup saudara. Saudara resmi menyandang gelar kesarjanaan bahwa wisuda bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan titik awal untuk terus beradaptasi dan berinovasi di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Saudara lulus di tahun 2026
sebuah era di mana lanskap profesional telah berubah secara signifikan akibat disrupsi teknologi dan transformasi global. Saudara tidak hanya bersaing dengan sesama manusia, tetapi juga hidup berdampingan dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence. Para wisudawati, jangan melihat artificial intelligence sebagai monster yang akan mengambil alih pekerjaan saudara. Manusia yang paling relevan bukan yang paling keras menolak teknologi, melainkan yang paling cepat belajar dan memanfaatkannya. Dunia kerja saat ini menuntut lebih dari sekedar pengetahuan teknis, tetapi juga kreativitas, empati, serta kemampuan berpikir kritis dan analisis tinggi yang tidak mudah digantikan oleh mesin. Selain itu, dunia kerja tidak hanya dimaknai sebagai upaya untuk mencari pekerjaan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk menciptakan dan membuka lapangan kerja baru. Sebagai lulusan Universitas Hang Tuah yang memiliki penciri unggulan di bidang kelautan dan kemaritiman, saudara berada pada posisi yang sangat strategis untuk memanfaatkan potensi tersebut. Hal ini sejalan dengan karakter Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki sumber daya laut yang sangat kaya dan beragam, sehingga membuka peluang luas bagi pengembangan inovasi dan kewirausahaan, baik di sektor kesehatan kelautan, bioteknologi laut, farmasi berbasis bahan alam laut, maupun industri maritim lainnya. Oleh karena itu, jadilah jurusan yang memiliki keunggulan kompetitif yang tidak hanya siap memasuki dunia kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang menjadi penggerak ekonomi serta berkontribusi nyata dalam pemanfaatan kekayaan laut Indonesia secara berkelanjutan. Kuasailah literasi digital, pahami etika penggunaan teknologi, dan bangun kemampuan untuk berkolaborasi dengan teknologi. Tempatkan diri saudara bukan sebagai pihak yang tergantikan, melainkan sebagai penyendali dan pengarah teknologi. Tunjukkan bahwa saudara adalah generasi yang tangguh, adaptif, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai karakter, khususnya integritas, di tengah berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi. Hadirin yang berbahagia, Universitas Hang Tuah terus berusaha dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan akademik, melakukan penelitian, pengembangan yang keseluruhannya dikhususkan untuk kemajuan Universitas Hang Tuah. Hadirin yang berbahagia, dunia saat ini juga dihadapkan pada situasi geopolitik yang tidak stabil akibat berbagai konflik dan perang di beberapa kawasan. Kondisi ini berdampak luas terhadap ketahanan global, termasuk krisis energi, gangguan rantai pasok, serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi. Dampak tersebut turut dirasakan hingga ke tingkat nasional, mempengaruhi pasokan energi, mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam, serta mempengaruhi stabilitas pembangunan. Dalam konteks ini, upaya pencapaian Sustainable Development Goals menjadi semakin menantang, namun sekaligus semakin penting. Isu efisiensi energi, kemandirian sumber daya, dan inovasi teknologi menjadi kunci dalam menghadapi situasi global yang tidak menentu. Universitas Hang Tuah berkomitmen untuk mencetak lulusan yang tidak hanya siap menghadapi perubahan, tetapi juga mampu berkontribusi sebagai agen perdamaian, pembangunan, dan berkelanjutan. Para sarjana saat ini tuntut tidak hanya unggul secara akademik,
tetapi juga memiliki daya pikir kritis, kemampuan adaptif, serta ide-ide inovatif yang mampu memberikan solusi nyata terhadap permasalahan global, termasuk di bidang energi, lingkungan, dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, saya berharap lulusan Universitas Hang Tuah mampu tampil sebagai sustainable innovator, yakni insan yang mampu menghadirkan inovasi berkelanjutan demi masa depan Indonesia dan dunia yang lebih nyata. Para orang tua, para ibu yang dihormati, keberhasilan para wisudawan pada hari ini tidak terlepas dari doa, dukungan, serta pengorbanan Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Universitas Hang Tuah dalam mendidik dan membina putra-putri terbaik bangsa. Sebagai rektor Universitas Hang Tuah, saya mengingatkan kepada para wisudawan dan wisudawati untuk menjaga nama baik dari alma mater, menjadi sarjana yang memiliki akhlak yang baik, dan jadilah orang yang luar biasa, namun tetap rendah hati. Melalui ikatan alumni Universitas Hang Tuah, alma mater berharap saudara bersedia berbagi pengalaman, baik dari dunia kerja maupun dunia pelaku usaha. Mohon sampaikan kepada masyarakat luas mengenai kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh kampus Laut Biru ini. Selamat melanjutkan perjalanan para wisudawan, bahwa ilmu dan nilai-nilai yang sudah diperoleh di kampus ini untuk membangun negeri. Akhirnya, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada semua wisudawan serta wisudawati dari Universitas Hang Tuah. Semoga keberhasilan ini menjadi awal yang baik untuk mencapai pencapaian yang lebih besar di masa depan. Demikian sambutan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Hang Tuah, kampus unggul, excellent in maritime education. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di pagi hari yang berbahagia ini kita bersama-sama melakukan penguatan pendidikan tinggi di wilayah 7 Jawa Timur. Kami dari RLDP wilayah 7 menyampaikan ucapan selamat dan sukses untuk UHT tercinta dalam rangka mempersembahkan lulusan sebanyak 591 untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Insya Allah yang diwisuda pada pagi hari ini adalah wisudawan yang siap kerja, wisudawan yang mampu mencetak kerja, dan wisudawan yang berdampak bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau tadi Pak Rektor sudah menyampaikan orasi untuk para wisudawan itu menjadi peluang dan kekuatan baru. Wisudawan adalah aktor intelektual nyata, ya. Dimanapun para wisudawan berada harus menunjukkan intelektualnya. Itulah bedanya seorang sarjana dengan yang lain. Kami berharap dari RLDP wilayah 7 Jawa Timur bahwa wisudawan yang ada di ruangan ini betul-betul wisudawan yang mampu melakukan perubahan atau agent of change. Yang kedua, kami berharap sekali para wisudawan
sebagai agent of change juga mampu melaksanakan dan mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki tadi science, knowledge, know-how, and skill bagi para wisudawan untuk bagaimana mewujudkan konsep pendidikan tinggi sebagai alumni yang berdampak. Jadi ada dua indikator para wisudawan. Alumni yang berdampak adalah alumni yang berkontribusi secara nyata kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Alumni yang berdampak adalah mampu mengimplementasikan science, knowledge, know-how, and skill yang dimiliki. Dua indikator keberhasilan wisudawan yang diwisuda pada pagi hari ini. Kami berharap itu semua menjadi milik para wisudawan yang diwisuda untuk pagi hari ini. Para wisudawan yang kami hormati dan seluruh hadirin yang kami banggakan, kami di sini perlu menyampaikan bagaimana konsep pendidikan saat ini. Masyarakat luas harus tahu bahwa kementerian kita saat ini, pendidikan tinggi di Indonesia melalui Kemendikbudristek itu betul-betul mengedepankan konsep kampus berdampak, dosen berdampak, alumni berdampak, mahasiswa berdampak. Semuanya adalah punya konsep yang betul-betul karya nyata. Kalau dulu kita berbasis output, untuk saat ini adalah berbasis outcome. Karya nyata bagi alumni untuk Indonesia kita tercinta. Ini yang titipan kami untuk masyarakat luas dan juga para wisudawan. Para wisudawan dan seluruh masyarakat luas, saat ini Permendikbudristek nomor 39 tahun 2025 mengedepankan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Jadi beda sekali dengan sebelumnya. Kalau dulu sebelumnya orientasi kita pada nasional, saat ini orientasi kita adalah secara global atau internasional. Itu bedanya. Sehingga bagaimana paradigma terkait dengan pergeseran mengubah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mengarah pada standar internasional dengan tetap mempertahankan keunggulan dan karakter lokal. Ini penting sekali. Juga kita harus meningkatkan daya saing melalui atau mendorong. Misalkan kita wajib mengedepankan untuk UHT tercinta ini ya. Tadi kita menyampaikan bahwa UHT mendorong setara atau mampu melakukan sebagai perguruan tinggi yang bisa atau mewujudkan untuk universitas setara dengan global. Ini harapan atau titipan ya Pak Rektor ya. Kami berharap nanti UHT untuk betul-betul mengimplementasikan konsep pendidikan saat ini, dan itu adalah setara atau universitas yang setara dengan global. Ini yang titipan kami untuk UHT tercinta. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga perlu menyampaikan kalau di UHT ini kan sudah unggul ya Bapak Ibu ya. Dan selamat kepada UHT yang telah membuka prodi spesialis. Ada 7 ya, 5 spesialis. Ini luar biasa. Masyarakat luas wajib tahu bahwa UHT diberi kepercayaan oleh negara untuk melaksanakan program studi spesialis dari 5 spesialis, termasuk kandungan, penyakit dalam, dan seterusnya ya. Saya lupa karena banyaknya yang direkomendasi. Tadi izin dan wakil ya, kami menyampaikan kepada teman-teman tadi, UHT itu jangan ada di Jatim aja gitu. UHT hadir di Jawa Tengah, UHT hadir di Jawa Barat, UHT ada di luar Jawa. Setuju nggak? Ini betul-betul ekspansi UHT ya. Dari Surabaya lahir di Jawa Tengah, Jawa Barat, luar Jawa.
ini penting untuk konsep ya UHT bisa di mana saja untuk membantu masyarakat dalam memenuhi pendidikan tinggi di Indonesia kita tercinta. Bapak Ibu, kami perlu menyampaikan kalau tadi titipan kami juga dan juga masyarakat luas wajib tahu konsep pendidikan yang bermutu melalui Permendikbudristek nomor 39 2025 juga mengedepankan pentingnya pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, menjamin lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan sebagai bagian dari penjaminan mutu. Jadi kalau kita bicara input itu ada tambahannya PPKPT, pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Juga orientasi mutu ini menjadi kekuatan kami di dalam melakukan fleksibilitas kurikulum. Jadi bagaimana kita mendorong fleksibilitas kurikulum, pembelajaran modular dan pengakuan pengalaman dalam belajar di luar ruang kelas atau namanya kalau kita bisa istilahnya magang di mana saja terkait dengan kompetensi yang dimiliki oleh para mahasiswa. Serta yang paling penting, bagaimana mengedepankan mutu. Kita menjadi orientasi PTS di Jawa Timur semuanya harus bermutu. Ini mimpi kita bersama. Dan kami yakin PTS di Jawa Timur sebagai aset yang strategis bagi bangsa kita yang bisa mencetak SDM unggul Indonesia Emas itu betul-betul punya karakter tersendiri. Ya, kalau dulu kita para mahasiswa dan alumni pasti memilih PTS indikatornya adalah akreditasi. Nah, ini yang paling penting. Kami berharap sekali bagian terpenting di dalam peraturan tersebut adalah akreditasi. Ini yang menjadi komitmen kita bersama dalam mengimplementasikan konsep-konsep pendidikan atau kampus berdampak. Hal tersebut, Bapak Ibu, diarahkan untuk kinerja tahun 2026 dan Pak Rektor sudah menandatangani dengan Menteri ya Pak Rektor ya. Jadi kalau UHT ini pilihannya sampel pada saat itu Kementerian memilih langsung bukan LLDP untuk menandatangani IKU perguruan tinggi. Masyarakat wajib tahu ya, para wisudawan ya, seluruh sivitas akademika saat ini arah kinerja tahun 2026 itu berbasis indikator kinerja utama untuk 1, 2, 3, dan 4 itu terkait dengan talenta. IKU 5 dan 6 inovasi dan juga IKU 7 dan 8 kontribusi kepada masyarakat dan IKU 9, 10 dan 11 itu adalah tata kelola yang berintegritas. Integritas adalah fondasi kuat untuk mewujudkan SDM unggul Indonesia Emas. SDM unggul yang mampu bersaing secara nasional maupun internasional. SDM unggul yang mampu melakukan perubahan untuk kampus berdampak. Ini harapan besar dari LLDP karena kami betul-betul dari tujuan itu di Saintek kampus berdampak punya tujuan mulia yaitu untuk mendorong perguruan tinggi menghasilkan kontribusi nyata dan berkelanjutan melalui penguatan talenta, riset dan inovasi, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola berintegritas sehingga terciptanya dampak positif bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya sama. Jadi tujuan ini sesuai dengan asa cita keempat Presiden. Kita wajib mengapresiasi dan mengimplementasikan serta melaksanakan asa cita yang keempat Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan bagaimana
negeri, akademisi, astasita, satu visi, satu arah Indonesia Emas. Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir kami berharap ya, para alumni yang saat ini sudah diwisuda betul-betul menjadi alumni yang bisa mewujudkan inovasi impact dan seni karya nyatanya dalam masyarakat, juga budaya terbarukan, juga ada bagaimana kita bisa menciptakan hilirisasi untuk konsep-konsep penguatan ekonomi. Jadi kontribusi nyatanya sebetulnya bisa diukur melalui ekonomi yang disumbangkan para alumni yang nantinya berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat. Ini penting sekali dipahami oleh para alumni. Untuk itu kami berharap sekali para alumni atau para wisudawan yang saat ini diwisuda betul-betul mengedepankan intelektual sebagai modal dasar dan selalu berintegritas dan betul-betul menjadi alumni UHT yang berdampak untuk negara kita tercinta. Terakhir ada pantun ini ya. Pantunnya nanti dijawabnya berdampak ya, bukan cakep. Pantunnya bagus sekali soalnya. Berlayar kapal di laut biru, berdampak. Mengikuti arah kompas yang pasti, berdampak. Lulusan UHT terus melaju, menjadi insan unggul berdaya saing tinggi. Terima kasih. Saya berdoa untuk semua yang hadir dan khususnya untuk para wisudawan. Insya Allah doanya Bu Galem diijabahi oleh Allah. Bismillah, semuanya diberikan sehat oleh Allah, amin. Disukseskan semua oleh Allah, amin. Diberikan selamat dalam menjalankan pekerjaan, amin. Dan diberkahi rezeki oleh Allah untuk bekal ibadah kepadanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laksamana Madya TNI Edwin Serta Magister Pertahanan, Magister Hukum. Pada kesempatan yang baik ini kami mengadakan sambutan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SE MM MT Rorsal pada acara rapat terbuka Senat Universitas Sampur dalam rangka wisuda keempat program Diploma 4, wisuda ke-63 strata 1, wisuda ke-41 program strata 2 dan wisuda keempat strata 3 periode semester genap tahun akademik 2024-2025 pada hari Rabu 15 April 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang
Telkomsel, IPM, Mesin Engineer. Para ketua senat, wakil rektor, dekan, dan pimpinan Universitas Papua, para pejabat utama Telkomsel dan utama TNI Angkatan Laut, para dosen dan staf pengajar Universitas Papua yang berdedikasi, para wisudawan, wisudawati, beserta keluarga yang berbahagia, serta seluruh hadirin dan undangan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi yang berbahagia ini, kita dapat bersama-sama hadir dalam rapat terbuka Senat Universitas Papua dalam rangka wisuda keempat program Diploma 4, wisuda ke-63 strata 1, wisuda ke-41 program strata 2, dan wisuda keempat strata 3 periode semester genap tahun akademik 2024-2025 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, Universitas Papua adalah salah satu perguruan tinggi yang lahir dari rahim TNI Angkatan Laut dan senantiasa mewarisi jiwa bahari serta semangat pahlawan nasional Laksamana Papua. Dengan visi dan misi berbasis kelautan dan kemaritiman, Universitas Papua, hadirin yang saya hormati, wisuda ini merupakan momen yang sangat bermakna, tidak hanya bagi para wisudawan dan wisudawati, tapi juga seluruh sivitas akademika, orang tua, dan keluarga. Pada hari ini sebanyak 591 wisudawan dan wisudawati yang terdiri dari 19 orang program sarjana terapan, 404 orang program sarjana, 72 orang program magister, dan 2 orang program doktor resmi dinyatakan sebagai sarjana, magister, dan doktor baru. Dengan demikian, Universitas Papua kini telah berwisuda total 18.284 orang lulusan sejak pertama berdiri. Ini adalah bukti nyata bahwa Universitas Papua terus berkontribusi dalam mencetak sumber daya manusia unggul bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Para wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan, sebagai kampus Laut Biru, Universitas Papua tidak hanya mendidik Anda dalam ilmu pengetahuan dan teknologi,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan berbahagia untuk merayakan keberhasilan kita menyelesaikan pendidikan di Universitas Hang Tuah. Dengan penuh rasa hormat, perkenankan saya Aisli Mahendra mewakili seluruh wisudawan menyampaikan rasa syukur, kebanggaan, dan kebahagiaan pada momen yang sangat istimewa ini. Hadirin yang saya hormati, perjalanan kami di Universitas Hang Tuah bukanlah perjalanan yang singkat. Ini adalah proses yang panjang yang dipenuhi dengan pembelajaran, tantangan, kerja keras, serta kebersamaan yang tak ternilai. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan Universitas Hang Tuah. Izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh orang tua yang sama-sama memperjuangkan kami sehingga kami bisa berada di posisi ini. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh teman-teman wisudawan, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih kita kepada para peserta. Ladies and gentlemen, today marks the end of our journey as students. But more importantly, it is the beginning of a new chapter. Beyond this moment lies a wider world waiting for us. The challenges will grow greater. The path ahead will not always be easy. We may face failure, doubt, and uncertainty. Yet one thing is certain. We have been equipped with knowledge, values, and experiences from Universitas Hang Tuah to face whatever comes our way. Hadirin yang saya hormati, kami menyadari bahwa selama menempuh pendidikan, mungkin terdapat sikap dan perilaku kami yang kurang berkenan. Untuk itu, dengan kerendahan hati, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kepada seluruh rekan wisudawan, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan kita hari ini. Ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan kita menuju masa yang lebih gemilang. Menghadiri sambutan ini, izinkan saya berbantu. Pergi berlayar menembus lautan, menyusuri ombak dengan harapan. Mari melangkah masa depan, menjadi insan yang memberi kebermanfaatan. Jagalah Universitas Hang Tuah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rapat terbuka Senat Universitas Papua ditutup oleh Rektor. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, rapat terbuka Senat Universitas Hang Tuah saya nyatakan ditutup. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Jenderal, pendapatnya tentang pelaksanaan wisuda di Hang Tuah ini. Terima kasih banyak. Barusan kita saksikan bersama prosesi wisuda Universitas Hang Tuah. Ini merupakan wisuda yang keempat untuk program D4, kemudian ke-63 untuk program S Strata 1, kemudian untuk Strata 2-nya yang ke-41, dan Strata 3-nya yang keempat. Alhamdulillah 591 personil sudah dikukuhkan dan siap diluncurkan ke masyarakat untuk bakti lebih lanjutnya kepada bangsa dan negara. Ya. Besar harapan kita bahwa lulusan-lulusan Hang Tuah ini bisa mendharma baktikan apa-apa yang sudah mereka dapatkan dalam keilmuan selama pendidikan di sini. Dan kita menyongsong Indonesia Emas 2045, kehadiran generasi muda yang dengan akademis yang sangat baik itu sangat dibutuhkan untuk melaksanakan percepatan pencapaian program pemerintah tersebut. Kita melihat tadi, saya saksikan dari beberapa judul yang ada di hasil karyanya mereka, baik itu skripsi maupun itu tesis, itu sangat membantu kita bagaimana peran Angkatan Laut juga akan terbantu dengan keberadaan program pendidikan di Hang Tuah ini. Jadi selain untuk kepentingan sipil, juga untuk kepentingan militer, sistem pertahanan yang kita harapkan depan, kolaborasi ini akan sangat atau semakin apik ke depannya, sehingga kita bisa menjawab tantangan tugas kita ke depan. Selain untuk lulusan, kalau untuk universitas sendiri harapannya seperti apa? Kita harapkan dengan tantangan ke depan ini, selain tempat pendidikan, kita juga berharap bahwa di Universitas Hang Tuah ini sebagai pusat-pusat riset masalah kelautan. Kita sadar bahwa Indonesia ini adalah negara maritim, dan cara pandang kita harus melihat potensi yang besar. 70% adalah laut. Bagaimana cara pandang kita ke depan untuk kita bisa menyajikan nilai-nilai manfaat. Tadi saya lihat tadi bagaimana pemanfaatan alga, tiram, tripang dalam proses-proses kesehatan. Dan masih banyak lagi potensi-potensi yang perlu kita gali dari potensi-potensi maritim yang ada di wilayah Indonesia ini. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Ada satu lagi. Perkenalkan, saya Aisin Mahendra dari Prodi Kedokteran. Oke, ini kan dinobatkan sebagai wisudawan terbaik ya. Kesannya gimana Mbak Aprilia di Hang Tuah atas menjadi lulusan terbaik ini? Pertama-tama kesan yang terbaik dari Hang Tuah adalah bahwa sejak awal dari kami ospek itu kami selalu diajari kedisiplinan serta rasa hormat pada sesama dan tentunya dalam hal pendidikan ya itu fasilitasnya sangat mencukupi, bahkan sangat bagus, dan Hang Tuah itu sangat mendukung supaya mahasiswa ini dapat mengembangkan prestasi yang dapat meningkatkan hak dari mahasiswa yang lain. Oke, perasaannya menjadi lulusan terbaik seperti apa bisa juga?
Ya, tentunya saya rasa sangat terhormat nih sebagai lulusan terbaik dari Universitas Hang Tuah dan tentunya ya saya sangat senang bisa membuat orang tua saya bahagia dan dapat membanggakan almarhum. Oke, setelah lulus mungkin Mbak cita-cita ya prospek ke depan bakal seperti apa? Mungkin saya akan melanjutkan ke pendidikan spesialis, tapi untuk jurusannya nanti lihat ya apa. Oke, terakhir mungkin pesan untuk mahasiswa yang masih kuliah di Hang Tuah maupun lulusan yang saat ini lulus dari kampus. Semangat bagi teman-teman yang masih menjalani proses pendidikan di Universitas Hang Tuah dan selamat bagi teman-teman yang sudah lulus. Semoga kita dapat mencapai masa depan yang cerah. Harapan untuk Hang Tuah? Perlu. Berdasarkan Mbak, harapan untuk orang tua yang ingin Hang Tuah ya. Universitas Hang Tuah. Ya, tentunya supaya dapat berkembang dari yang sekarang dan bisa menjadi universitas yang top di Indonesia. Sip, clear.